Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani Tasrim, NIM F2019-02023, kelas C5NR. Pada mata kuliah Formulasi Teknologi dan Sediaan Steril dengan judul Sediaan Parenteral. Apa itu sediaan parenteral? Sediaan parenteral adalah sediaan untuk injeksi atau infus. Injeksi berasal dari kata injection yang artinya memasukkan ke dalam, dan infusio berarti penuangan ke dalam. Sediaan injeksi telah digunakan sejak tahun 1660 dan berkembang dengan pesat sejak ditemukan ampul gelas pada tahun 1852 oleh Limotion berasal dari Prancis dan Friedlieder berasal dari Jerman. Injeksi dapat dilakukan langsung ke aliran darah, jaringan atau kulit atau organ dengan cara merobek jaringan atau kulit. Pemberian obat secara parenteral mempunyai keuntungan dan kerugian tersendiri. A. Anatomi dan fisiologi parenteral. Di sini kita dapat melihat anatominya ada epidermis, dermis, dan muskel dan vein. B. Rute pemberian sediaan parenteral. Yang pertama itu adalah injeksi intradermal atau intrakutan. Injeksi yang ditusukkan pada lapisan dermis di bawah epidermis atau di bawah permukaan kulit. Kekurangan pada rute ini adalah hanya sejumlah kecil obat yang dapat dimasukkan. Absorpsi obat lambat karena suplai darah lebih sedikit. Yang kedua, pemberian obat melalui injeksi subkutan. Lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak, pembuluh darah dan limfe, saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Tempat yang paling tepat untuk melakukan injeksi subkutan meliputi area vaskular di sekitar bagian luar lengan atas, abdomen dari batas bawah kosta sampai krista iliakah dan bagian anterior paha. Yang ketiga, dikenal pemberian obat melalui injeksi intramuskular, merupakan injeksi dengan cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot. Lokasi penyuntikan dapat dilakukan pada daerah paha dengan posisi ventrogluteal atau posisi berbaring, dorsogluteal atau posisi tengkurap atau lengan atas deltoid. Kekurangan injeksi intramuskular, obat yang diberikan dengan cara ini akan diabsorpsi relatif kurang cepat. Obat yang sukar larut dalam air dapat mengendap di tempat suntikan sehingga absorpsinya berjalan lambat, tidak lengkap dan tidak teratur. Yang keempat adalah pemberian obat melalui injeksi intravena. Merupakan pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah vena. Kelebihan dari injeksi intravena dapat digunakan untuk pasien yang tidak sadar. Obat dapat terabsorpsi dengan sempurna. Obat dapat bekerja cepat, tidak dapat mengiritasi lambung. Kekurangan injeksi intravena dapat terjadi emboli, terjadi infeksi karena jarum yang tidak steril, pembuluh darah dapat pecah, terjadi hematoma, dapat terjadi alergi, membutuhkan keahlian khusus. Jenis-jenis sediaan parenteral yaitu injeksi, infus, maupun implan. Syarat sediaan parenteral yang pertama itu adalah steril. Yang kedua, bebas kontaminasi pirogenik dan endotoksin. Yang ketiga, bebas partikel partikulat. 4. Stabil secara fisika, kimia dan mikrobiologi dan isotonitas. Komponen-komponen sediaan parenteral yang pertama adalah bahan obat, zat berkhasiat atau sering disebut dengan zat aktif. Yang kedua, bahan pelarut dan pembawa. Yang ketiga adalah bahan tambahan atau sering kita kenal adalah eksipien. Keuntungan sediaan parenteral yang pertama adalah onset cepat karena respon fisiologis dapat segera tercapai. Yang kedua, efek obat dapat diramalkan dengan pasti. Ketiga, bioavailabilitas sempurna atau hampir sempurna. Keempat, kerusakan obat dalam traktus gastrointestinal dapat dihindari.
Yang kelima adalah obat dapat diberikan pada pasien dalam kondisi tidak sadar atau koma. Baik untuk obat yang tidak efektif diberikan secara oral. Kemudian baik digunakan untuk efek lokal pada anestesi, dan yang terakhir adalah untuk terapi keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Dari keuntungan sediaan parenteral juga memiliki kerugian. Yang pertama itu menyebabkan iritasi pada saat aplikasi, terutama pada pemberian yang berulang kali. Kedua, menimbulkan efek psikologis trauma pada pasien yang takut disuntik. Ketiga adalah kesalahan pemberian obat atau takaran dosis tidak bisa dikoreksi, terutama pada pemberian intravena. Yang keempat, harus diberikan oleh orang yang terlatih. Yang kelima, pemberian obat secara parenteral harus memenuhi prosedur aseptis. Kemudian memerlukan waktu yang lebih lama dibanding pemberian oral dan harganya lebih mahal. Picture sediaan parenteral dapat kita lihat pada slide. Yang pertama itu sediaan parenteral dengan volume yang besar yang sering kita lihat dengan infus. Dan picture yang kedua sediaan parenteral dengan volume kecil, sering kita jumpai yang kita sering sebut dengan ampul dan vial. Sediaan parenteral volume besar, yang pertama adalah kemasannya yang berisi larutan injeksi dengan volume 100 ml atau lebih, 500 ml, 1000 ml. Biasanya digunakan melalui rute intravena. Kemudian yang kedua, termaksud ke dalamnya dua kategori, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ketiga, larutan elektrolit berupa NaCl atau KCl. Yang keempat, larutan non-elektrolit sering dijumpai adalah dextrose dan mannitol. Sediaan parenteral volume kecil yang pertama termaksud kategori ini adalah ampul 1 ml, 3 ml, 5 ml bahkan dan 20 ml. Yang kedua, vial 2 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, dan 30 ml. Rute pemberian secara intramuskular, intravena, intradermal maupun subkutan. Sediaan parenteral bentuk serbuk. Yang pertama, sediaan ini didefinisikan sebagai produk kering, melarut atau tidak melarut, atau dikombinasikan dengan suatu pelarut atau pembawa sebelum digunakan. Biasanya tersedia dalam bentuk vial, contohnya adalah injeksi penisilin, amoksisilin maupun streptomycin dan lain sebagainya. Terima kasih. Demikianlah persentase dari saya, lebih dan kurangnya